Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait penerapan nilai aneka Jabatan Epidemiolog Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Dengan pengajar Bapak Ganjar Hermadi, STMT, dan disusun oleh saya sendiri, Samsul Ma'arif SKM, dari kelompok 4 Latsar CPNS PPSDM Geominerba Bandung. Mari langsung saja, sebelum kita masuk ke aneka, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi masalah kesehatan pada sekelompok manusia atau masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Sementara, epidemiolog kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan, penanggulangan, penyebaran atau penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh. Ini menurut keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 17 Mempan 2 tahun 2000. Lalu, apa saja jenjang jabatan di epidemiolog kesehatan itu? Jadi, ada dua jenjang, yakni jenjang ahli dan jenjang terampil. Nah, di sini saya termasuk jenjang epidemiolog kesehatan ahli pertama, karena saya masuk menggunakan ijazah sarjana atau ijazah S1. Nah, kita mulai masuk ke aneka. Jadi, aneka ada 5, mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Nanti akan saya bahas satu persatu di contoh kegiatan yang ada di tupoksi epidemiolog kesehatan. Nah, ini adalah kegiatan seorang epidemiolog kesehatan, bahwa seorang epidemiolog kesehatan memiliki 5 tupoksi. Yang pertama yaitu mempersiapkan pelaksanaan kegiatan epidemiologi. Yang kedua, melakukan pengamatan epidemiologi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan epidemiologi. Yang keempat, melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit. Yang kelima, memberdayakan masyarakat. Oh ya, di sini saya hanya akan menjelaskan poin 3 dan 4, yakni melakukan penyelidikan epid dan melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit untuk nilai-nilai anekanya. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu melakukan penyelidikan epidemiologi. Nah, di poin ketiga ada banyak tupoksi, yakni ada 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu melakukan pengumpulan data. Nah, melakukan pengumpulan data itu ada 2, ada data primer dan data sekunder. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer biasanya dapat dilakukan baik di puskesmas maupun di masyarakat. Namun di sini saya ambil contoh pengumpulan data primer di puskesmas. Nah, untuk penerapan anekanya, dari kegiatan pengumpulan data primer tadi, saya membaginya menjadi 3 unsur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir adalah pelaporan dan evaluasi. Tahap kegiatannya dari perencanaan yaitu menyiapkan kuesioner atau pertanyaan. Nah, ini memiliki 2 nilai aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan jelas dan transparan,
Jadi nilai anekanya adalah jelas dan transparan. Kemudian komitmen mutu, kuesioner dibuat menarik, kreatif, dan opsi kuesioner bisa lewat online. Nah, ini juga termasuk inovatif. Karena di masa pandemi mungkin kuesioner online lebih cocok seperti itu. Kemudian tahap kegiatan yang kedua, koordinasi jadwal pelaksanaan dengan sosial media. Nah, ini untuk akuntabilitas, melakukan koordinasi dengan tuan rumah dengan rasa tanggung jawab. Sementara nilai etika publiknya adalah koordinasi dilaksanakan dengan bahasa yang sopan. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan. Tahapnya menggali informasi dan data yang dibutuhkan. Untuk nilai anekanya ada 3, nasionalisme, yaitu memberikan kesempatan responden untuk menjawab dengan detail dan apa adanya tanpa ada paksaan. Kemudian etika publiknya, wawancara dilaksanakan dengan bahasa yang sopan dan perilaku yang santun. Kemudian untuk komitmen mutunya, wawancara fokus pada tujuan atau kualitas dan tidak melebar kemana-mana. Kemudian tahap selanjutnya yaitu membuka konsultasi di saat wawancara. Nah, ini nilai anekanya etika publik, yaitu konsultasi dilaksanakan dengan bahasa sopan dan perilaku yang santun. Terakhir, unsur ketiga yaitu pelaporan dan evaluasi. Nah, tahap kegiatannya di sini merekap hasil yang telah didapat dan dibuat RTL atau rencana tindak lanjut. Nilai anekanya akuntabilitas, yaitu merekap hasil pengumpulan data dengan penuh rasa tanggung jawab, kejelasan, dan transparan. Kita masuk poin yang keempat atau tupoksi keempat, yaitu melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit. Nah, di poin keempat ini juga ada 4 tupoksi. Saya akan mengambil yang terakhir, yaitu melakukan pemeriksaan kelompok risiko tinggi. Nah, di sini dalam melakukan pemeriksaan kelompok risiko tinggi, saya memberikan 2 contoh. Yang atas itu adalah pemeriksaan cacing atau mikrofilaria yang dilaksanakan pada malam hari, sementara yang bawah adalah pemeriksaan HIV/AIDS di salah satu lokalisasi di Kabupaten Pati. Nah, mari kita bahas bagaimana penerapan anekanya. Dari kegiatan pemeriksaan kelompok risiko tinggi tadi, yang pertama adalah perencanaan. Tahap kegiatannya melakukan koordinasi dengan calon lokasi kegiatan. Nah, ini mengandung 3 nilai aneka. Yang pertama, akuntabilitas, melakukan koordinasi dengan rasa tanggung jawab. Etika publik, berperilaku sopan dan santun ketika koordinasi. Kemudian anti korupsi, berani dalam menyampaikan maksud dan tujuan. Kemudian membuat surat undangan. Anekanya, yang pertama akuntabilitas, membuat surat undangan dengan penuh kejelasan mulai dari hari dan jam. Kemudian komitmen mutu, surat dikirim dalam bentuk soft file, termasuk inovatif atau bisa cetak juga. Kemudian tahap pelaksanaan di sini menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan. Nah, komitmen mutunya, peralatan yang digunakan dipastikan terstandar dan steril. Kemudian tahap selanjutnya melakukan pemeriksaan. Nilai anekanya, etika publik, menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan dengan bahasa sopan dan perilaku santun. Anti korupsi, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada penderita dengan jujur, dan akuntabilitas, menyampaikan hasil pemeriksaan dengan jelas dan transparan tanpa ditutup-tutupi. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan evaluasi. Tahap kegiatannya membuat laporan hasil dan rencana tindak lanjut. Nilai anekanya, akuntabilitas, membuat laporan hasil kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab, kejelasan, dan transparan. Baik, demikian tadi pemaparan saya tentang penerapan nilai aneka sebagai epidemiolog kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.